Assalamualaikum teman-teman. Semua, welcome back to Arahma Podcast. Think, Talk, Transform. Nah, kali ini kita ada di program spesial gimana di bulan Ramadan loh, yaitu ngabuburit Sambil diskusi. Asik. By the way, kalian pasti belum kenal kan kita siapa? Kenalin, nama aku Amel. Dan nama aku Dastan. Nah, kita nih podcast terbaru teman-teman, salam kenal ya. Oh ya teman-teman, hari ini kita lagi kedatangan tamu yang spesial banget tau, Oh ya? yaitu Pak Haji Ahmad Kamal, SPD MM. Beliau ini ketua Yayasan Pembangunan Anak Bangsa loh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dastan dan Amel ya. Ya. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Ngomong-ngomong, gimana nih Pak Haji puasanya sampai sekarang? Alhamdulillah kita bersyukur. Syukur. Kita tahun ini masih dipertemukan sama Ramadan 1446 Hijriah ya. Nah, kita harus manfaatin nih sebaik-baiknya Ramadan ini. Karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Nah, Iya. Ngomong-ngomong Pak Haji, ngomong-ngomong tentang puasa, kegiatan apa aja sih yang dilakuin sama Pak Haji waktu di bulan Ramadan? ya alhamdulillah cukup banyak ya. Rutinitas kita memang tetap di dunia pekerjaan. Pak Haji sebagai seorang karyawan di sebuah yayasan, kemudian sehari-hari di masyarakat juga aktif, karena di lingkungan kita banyak kegiatan-kegiatan, baik kegiatan sosial di masyarakat ya. Contohnya Pak Haji juga aktif di Yayasan Yatim Miftahul Jannah. Kemudian di Mushola Atopi, kemudian di Masjid Akbar Al Hidayah, di Radelo juga aktif. Nah, itu harus kita isi, kita manfaatkan waktu-waktu kita. Iya. Saya juga biasanya suka ketemu sama Pak Haji pas lagi di musola ya. Iya. Suka pas lagi sholat maghrib atau sholat raweh. Iya pasti, karena memang saya sempatkan dan harus sempat setiap maghrib taraweh, karena memang kita adanya di rumah plus subuhnya ya. Nah, itu kita harus jamaah di musola atau di masjid terdekat. Juga Pak Haji, saya pengen nanya nih tentang itu dari zaman sekarang sama zaman dulu ada nggak tradisi-tradisi yang suka diikut tuh adain nama Pak Haji yang kalau lagi masih kecil sampai sekarang ada nggak tradisi pas lagi bulan Ramadan gitu? Ya pasti ada. Kita sekarang sudah ada di putaran ketiga nih ya, kalau hitungan Ramadan. 10 hari awal Ramadan Rahmah kita sudah lalui, kemudian 10 hari berikutnya kita Magfiroh juga sudah kita lalui. Sekarang kita sudah berada di hari 21 ya. Iya, 21. Nah, kalau di kita ada istilah adalahnya maleman. Maleman. Jadi malam 21 maleman, karena di 10 terakhir itu kita harus benar-benar fokus untuk ibadah ya. Iya. Iktikaf, kemudian tadarus di mushola atau di masjid. Nah, biasanya itu masyarakat kita dari dulu sampai sekarang itu menyiapkan kue. Dastan semalam lihat nggak di mushola ada beberapa jenis kue? Belum lihat juga sih aku. Oh, semalam mungkin nggak ke mushola kali. Nggak ke musola. Lupa. Nah, Ya selain itu juga kan anak-anak dari dulu sampai sekarang ada yang bangunin sahur ya. Apakah itu melalui beduk atau melalui pengeras suara. atau biasanya kalau pengen murah ya pakai galon. Ih, kira-kira dapat dari mana itu galon? Dapat dari warung. Juga apa ya? Pak Haji, aku pengen nanya lagi. Apa sih perbedaan ini tentang dari itu ya, segi pelajaran pembangunan anak bangsa lah. Itu sejarah-sejarah dari pembangunan anak bangsa itu apa aja sih, mau tahu? Ya, nah ini yang harus diketahui terutama oleh siswa-siswa Ar-Rahma ya. Tahun 2000
saya masih kumpul tuh sama keluarga. Ada namanya Pak Haji Sanusi, orang tua dari saya. Kemudian ada Haji Jairudin, kakak saya nomor satu. Kemudian ada Haji Abdul Qadir, beliau ini sudah meninggal. Kemudian ada Haja Latifah yang masih ada di Cinere. Kemudian ada Hajah Toibah dan Heni Haironi. Kami berkumpul tuh dengan 6 anak, laki 3, perempuan 3. Kemudian ada ayah Haji Sanusi bin Ciik, kemudian ada ibu Haja Siti Rohma. Apa sih yang kita bisa berikan kepada masyarakat? Kita ingin masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas, jangan sampai tertinggal, terutama dalam dunia pendidikan. Karena memang orang tua dan kakak-kakak ini memang berkecimpung juga di dunia pendidikan gitu kan. Makanya di tahun 2099, tahun 1999 kita rembuk tuh. Kita kumpul apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Di tahun 2000 kita bangun sebuah TK, namanya TK IT Bina Anak Bangsa. Ya, saya dulunya tekannya di situ. Ya, alhamdulillah. Jadi TK Bina Anak Bangsa itu awal dari mulainya keluarga Haji Sanusi bin Ciik membuat sebuah yayasan pendidikan. Dengan 24 siswa di tahun pertama, 24 siswa ya. Kami ingin memberikan anak-anak di sekitar kita terutama, karena waktu itu TK jaraknya jauh-jauh masih, agar ada nih di Rawadenok, khususnya di Rawadenok Selatan. Maka tercetuslah TK Bina Anak Bangsa. Dan alhamdulillah sekarang perjalanannya sudah 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Dastan angkatan yang keberapa nih? Angkatan, gak inget juga angkatan keberapa sih. Udah lama juga. Oh, udah lama ya. Kemudian perkembangannya kami terus berpikir berkembang. Di tahun 2010, di 2010 kami bangun SD IT Ar-Rahman. Yang tempatnya juga di tempat ini. Ya di sini. Dastan juga dulu alumni SD IT Ar-Rahman ya. Iya. Kalau Amel? Al-Mansuriyah ya. Kemudian di 2000 berkembang lagi kita terus berpikir apa yang bisa terus kita berikan kepada masyarakat kita. Akhirnya di 2015 itu kita bangun SMP IT Ar-Rahman. Nah, Dastan sekarang udah kelas berapa nih? Kelas 7 lah. Amel juga kelas 7. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau Dastan sekarang kelas 7 berarti angkatan yang kelima. Karena memang STK sudah 24 angkatan kita yang sudah lulus, kemudian SD 5 dan SMP 2 ya, yang sudah kita luluskan ya. Kalau boleh tanya, kenapa dinamainnya Yayasan Pembangunan Anak Bangsa ya Pak? Ya, itu tadi keinginan kita ingin memberikan hal lebih kepada masyarakat kita. Apa sih? Makanya dasarnya membangun. Kata pembangunan anak-anak bangsa. Ini kan generasi-generasi yang akan menjadi penerus selanjutnya kan? Makanya kami keluarga memutuskan menggunakan Yayasan Pembangunan Anak Bangsa agar anak-anak menjadi anak-anak yang pembangun, menjiwai pembangunan, kemudian terus berkembang dan terus eksis untuk dunia pendidikan khususnya ya. Oh iya. Kalau boleh tanya, apa aja ya suka duka pas mengelola yayasan ini? Ya, banyak suka dukanya, tapi yang jelas banyak sukanya, banyak senangnya ya. Banyak senangnya, jadi terutama kita terus berpikir ke depan, berpikir maju ke depan, bagaimana tantangan kita terutama anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Makanya kami terus berkembang dalam hal program ya. Target kita dari awal anak-anak kita bukan hanya punya ilmu pengetahuan,
tapi juga punya akhlak yang baik, Iya. ya, attitude yang baik. Kemudian nanti ketika berada di masyarakat juga dapat diterima di masyarakat dan dapat mengabdikan kepada masyarakat. Ya, pokoknya banyak senangnya. Kalau dukanya pasti ada. Pasti Ya, banyak. tapi saya lebih senang bicara masalah sukanya. Juga Pak Haji, aku mau tahu nih, kan masih ada banyak program yang pengen datang di SMP IT Rahmah. Kira-kira programnya apa aja ya? Ya, ini memang program-program dari awal yang sudah kita canangkan, bukan hanya SMP ya, karena kita berkelanjutan sifatnya. Dari TK ketika masuk SD juga berkelanjutan, ketika dari SD masuk ke SMP juga terus berkelanjutan. Makanya yang paling menjadi harapan kita yang pertama yaitu program tahfidz ya. Program tahfidz dari anak TK minimal dia sudah selesaikan Iqra-nya, sudah bisa membaca Al-Qur'annya. Bahkan tidak sedikit anak TK itu yang sudah hafal juz 30. Ya. Ataupun udah lanjut sampai juz 29, juz 28. Iya, tidak Banyak. sedikit. Dan ketika mereka masuk di SD, karena ini program yang berkelanjutan, akan berlanjut ya. Jadi ketika di TK sudah juz 30, kemudian di SD nanti kita lanjutkan di juz 29-nya, kemudian nanti juz 1-nya, juz 28, 27. Bahkan anak SD sekarang ada beberapa anak yang sudah 3 juz kan ya. Bahkan sampai ada yang sudah 5 atau 6 juz bahkan. Begitu juga SMP. Untuk anak-anak yang dari luar nih, misalnya sekolah dari sekolah luar, nggak dari SD Ar-Rahmah, juga jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan takut. Ketika di sini ada program tahfidz, nanti berat nih belajarnya. Belajar di sini adalah belajar yang menyenangkan, ya. Tapi insya Allah kalian menjadi murid-murid yang akan menikmati pembelajaran kita. Nah, tadi Dastan bilang banyak program kita nanti Dastan. Iya. Salah satunya yang menjadi konsentrasi kita terdekat ini adalah klub, kita akan maksimalkan klub bahasa asing kita. Iya. Ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris terutama. Nanti akan lanjut ke bahasa Arab, ya. Nanti kita akan ada program-program mendatangkan pembicara-pembicara dari luar negeri. Dan insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan kedatangan tamu lagi dari luar negeri ya. Ini salah satu program. Tapi program yang paling utama adalah anak-anak memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik. Karena ilmu pengetahuan, ilmu agama tanpa attitude yang baik Itu sama ada bohong. bahaya nantinya, ya. Oke. Bahaya tak? Oh, saya pengen tanya juga. Dari Pak Haji masih kecil nih, ada kan persamaan-persamaan dan perbedaan yang dari cara pembelajaran yang ada di sekarang. Kira-kira pelajaran apa yang harus lebih ditekankan atau sikap-sikap yang harus lebih ditekankan di zaman sekarang? Ya, dulu Bapak juga mengalami hal yang sama mungkin sama anak-anak sekarang gitu kan. Ada hambatan-hambatan belajar. Biasanya hambatan-hambatan belajar itu kan seringkali kita berawal dari ketidaksukaan kita kepada guru ya. Itu kan ada Kalau beberapa juga. dari awal kita sudah tidak suka sama guru, nanti sama pelajarannya juga ikutan. Ya. Nah ini yang kita coba kemas lebih baik lagi ya. Jangan sampai anak-anak hadir ke sekolah tidak enjoy, tidak senang. Makanya keberangkatan mereka dari rumah dari awal niat datang kemari belajar dengan gembira. Ketika hadir di sekolah dihadapkan oleh orang-orang di sekolah, guru kah, tenaga keamanan kah, kebersihan kah, yang juga menerima mereka untuk siap belajar. Sehingga nanti mereka akan enjoy. Tidak ada lagi istilah nggak suka sama pelajarannya yang nanti berdampak atau tidak suka dengan gurunya
yang berdampak kepada ketidaksukaan kepada pembelajarannya. Iya. Dulu mungkin yang paling ditakutin pelajaran matematika ya. Iya. Udah Matematika. pasti. Tapi itu semuanya kan tinggal tergantung kitanya. Semua belajar itu kan dari keinginan kita ya. Kalau kitanya senang, Dastan ngerasain nggak? Amel juga ngerasain kan ketika senang itu pasti akan enjoy gitu kan. Pelajaran akan mudah masuk. Jadi kembali kepada niat kita dari awal, keinginan kita. Ketika kita berangkat dengan gembira, berangkat dengan senang dari rumah, sampai di sekolah juga mengalami situasi yang sama, gembira, insya Allah tidak ada namanya kesulitan dalam belajar. Adapun tingkat kemampuan pasti beda-beda. Tingkat kemampuan pasti. Ada juga yang pinter bahasa Inggris tapi nggak pinter matematika, ada yang pinter bahasa Arab tapi nggak pinter IPA. Nah, ini Dastan yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Jadi jangan merasa rendah hati. Jangan berpikir saya selalu punya kekurangan. Semua anak punya kelebihan masing-masing. Ya. Tadi Dastan bilang, Amel bilang tadi, ada yang pinter di matematikanya, ada yang pinter di bahasa Inggrisnya, ada yang mungkin pinter di dunia seninya, atau mungkin ada teman-teman kita yang senang di dunia olahraga gitu kan, kayak futsal gitu ya. Jadi semua anak itu pasti punya potensinya masing-masing. Bagaimana nanti, makanya kami dari yayasan ingin mengembangkan bahwa ketika anak semua punya potensi, nanti anak bisa mengapresiasikan dirinya dengan potensinya masing-masing. Yang suka seni, yang suka nanti matematika ada grup grup matematika. Yang ada senang dalam dunia bahasanya ada klub bahasa kita ya. Bahasa, iya. Bahkan sekarang ada klub bahasa Inggris atau bahasa asing. Kemudian ada yang senang matematikanya, nanti kita bikin yang klub matematikanya. Kemudian yang seni, insya Allah nanti kita ada ruang seni terusus di sini. Ya. Seni. Insya Allah ya. Mungkin yang senang gitar nanti, yang senang mungkin main piano dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa kecil hati bahwa anak itu ditakdirkan punya kemampuan bidangnya masing-masing. Nah, ketika punya kemampuan bidang masing-masing, ini yang harus dikembangkan. Bukan hanya pihak sekolah atau yayasan, juga anak-anak yang harus bisa berkembang sendiri atau mandiri. Oke? Ya. Halo teman-teman semua, sekarang kita mau mengumumkan pemenang giveaway Ngabis. Ngabis series kedua dilakukan pada hari Jumat Tanggal 21 Maret bersama Pak Haji Ahmad Kamal SPD MM. Nah, langsung aja guys kita spin. Nah, nama-nama yang di sini adalah nama-nama orang yang udah mengikuti syarat dan ketentuan giveaway. Syarat pertama adalah follow LinkedIn Pembangunan Anak Bangsa Foundation dan like 3 postingan. Syarat kedua adalah subscribe channel Arahma Podcast dan like 3 video podcast. Syarat ketiga adalah memfollow Instagram Yes Papa Depok dan like 3 postingan. Nah, ayo kita spin guys. Siapa ya? Siapa yang menang? Yang menang harus nonton ya. Kalau nggak nonton, angus. Ya. Buat aku nanti hadiahnya. Ayo guys, cepat-cepat. Siapa ya? Ayo, siapa yang menang? Ayo 1, 2, 3. Siapa lagi nih? Jeng yang jeng jeng dapat? jeng. Aku dong, aku. Iya, aku dong. Aku. Ya. Siapa itu? Siapa ini? Oke. Ini siapa? Siapa nih? Nuraini, selamat buat Nuraini. Tunggu, ini siapa ya? Lanjut sesi kedua guys. Gaskan. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Siapa yo? Bu Prita. Selamat Bu Prita. Nah, itu dia pemenang giveaway Yayasan Pembangunan Anak Bangsa. Dan nanti kalau ada giveaway lagi kalian harus ikutan ya guys. Karena giveaway
selanjutnya hadiahnya akan lebih menarik lagi. Wow. Ayo ikutan. Guys. Oke. Kira-kira ada satu hal lagi nih aku pengen tanya. Untuk Pak Haji nih. Ya. Ada pesan nggak buat penonton yang tentang adalah buat ini pelajaran biar tetap semangat belajar, tetap percaya diri. Kira-kira Pak Haji ada pesan nggak buat penonton, Pak? Ya, baik. Untuk para penonton, jangan kecil hati. Kita harus punya percaya diri yang tinggi bahwa kita punya potensi diri. Ya, kembangkan diri kita masing-masing sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan jangan berpikir negatif. Nah, kita harus berpikir positif bahwa kita pasti bisa. Oke. Oke. Oh ya. Pak, kira-kira ada nggak ya reward spesial buat siswa yang masuk ke yayasan ini dan dia tuh prestasi baik secara akademik maupun non akademik? Wah, ini yang harus kamu ketahui nih. Ya, untuk siswa berprestasi, bukan hanya siswa yang dari internal ya. Apakah TK Bina Anak Bangsa atau SD ITA Rahma ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami berikan juga perhatian kepada anak-anak dari sekolah luar eksternal, apakah dari SD atau MI di luar Rahma, kemudian juga atau mungkin di luar SD Rahma. Itu kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anak-anak yang memiliki prestasi baik di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang matematika, atau mungkin di bidang tahfidz. Insya Allah kami akan berikan harga yang spesial. Dan insya Allah nanti beasiswanya akan berjenjang, bukan hanya ketika masuk sekolah di tahun pertama, tapi ketika naik kelas ke tingkat berikutnya kami akan berikan harga-harga yang lebih spesial lagi. Nah, ini yang harus kita berikan penghargaan kepada anak-anak yang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing ya. Jadi jangan khawatir ketika misalnya Dastan atau Amel punya teman di luar sana, bukan hanya yang berprestasi, misalnya ketidakterbatasan dalam biaya, ketidakmampuan dalam biaya, jangan sungkan-sungkan ya. Datang ke Yayasan Pembangunan Anak Bangsa, tapi yang benar-benar punya komitmen belajar, punya semangat belajar, bukan hanya hanya sekedar datang ke sekolah, saya pengen masuk sekolah di sini tapi nggak punya motivasi belajar. Saya pengen anak-anak baik yang dari yatim ataupun mungkin duafa punya keterbatasan, silakan kita berikan kesempatan yang sama kepada anak-anak yang lain ya. Pokoknya mereka berhak mendapatkan pendidikan. Apalagi anak-anak yang punya prestasi tadi. Dan jangan khawatir juga anak-anak yang belum punya prestasi, insya Allah kita akan menjadikan anak-anak tersebut memiliki prestasi. Nah, luar biasa ya rewardnya dari yayasan. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan Yayasan Pembangunan Anak Bangsa. Nah, ada juga apa ya? Udah banyak sih pertanyaannya. Kira-kira Pak Haji ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke, baik. Untuk Dastan dan Amel nih mungkin mewakili teman-temannya ya. Potensi apa yang kamu miliki tapi belum bisa diapresiasikan atau belum tersalurkan di sekolah ini, sehingga nanti saya bisa berpikir, bisa merancang kegiatan-kegiatan atau program-program lain yang bisa mengapresiasi anak-anak. Apa ya? Potensi yang saya miliki itu saya sebenarnya bisa nyanyi sih. Oke. Terus kamu jagonya? Kalau buat aku sih nggak banyak, tapi di kelas aku masih ada beberapa ya yang masih kurang bisa lah. Kalau kayak pelajaran kayak yang susah kayak matematika, atau yang nggak bisa berbahasa lebih dari satu.
kayak bahasa Arab atau bahasa Sunda. Mm-mm. Terutama bahasa Sunda ya, ini agak susah ya. Oke, baik Amel sama Dastan nih, terima kasih masukannya ya. Nah, insya Allah Amel punya potensi di bidang musik, di bidang tarik suara, senang nyanyi. Insya Allah nanti ke depan Mel ya, kita ada ruangan musik tersendiri nih. Iya. Guru-gurunya insya Allah, guru-guru yang ada itu sebenarnya artis semua. Artis. Pada bisa nyanyi, tapi mungkin karena belum ada wadahnya, jadi belum tersalurkan. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ada ruang tersendiri buat belajar musiknya, buat belajar menyanyinya, sehingga satu potensi yang tadi Amel miliki, mungkin potensi bukan hanya Amel, potensi-potensi banyak lagi dari siswa-siswa kita yang lain ya. Yang ini yang harus tersalurkan. Kemudian Dastan tadi bilang ada pelajaran-pelajaran yang mungkin sekarang masih ada kesulitan seperti matematika, atau mungkin ada beberapa anak yang nanti sementara ini baru bisa beberapa bahasa. Ke depan tadi salah satu program kita kan, ke depan kita akan ada klub matematika, ada klub bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, ada bahasa Arab gitu kan. Ini nanti anak-anak itu akan tetap bisa menyalurkan aspirasinya, bisa benar-benar menuangkan apa yang mereka miliki ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita lengkapi seluruh segala fasilitas yang ada ya, walaupun sifatnya bertahap ya, bertahap. Karena kan kita sekarang yayasan lagi fokus kepada pembangunan ya, pembangunan ruang kelas. Mudah-mudahan tahun ini SD 4 kelas, kemudian SMP menjadi 2 kelas. Makanya saya harus siapkan beberapa ruangan baru. Makanya mudah-mudahan bantu doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Amin. Kemudahan rezekinya, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai yang kita programkan. Amin. Oh iya, ada berita katanya yayasan ini mau membangun lapangan ya di lantai 4. Ini udah bocoran ini. Udah kebocoran. Ya, udah bocoran ya. Bocoran, Ya, kita punya lapangan itu kan di bawah itu. Aktivitas ketika anak-anak berolahraga itu kan banyak terganggu ya, dengan lalu lalang, mungkin ada kendaraan motor, kemudian ada siswa lain, dan memang belum mencukupi dengan satu lapangan 2 unit yang ada gitu kan. Makanya mohon maaf, lapangan yang bawah itu belum saya rapikan serapi mungkin, karena masih terjadi proses pembangunan, sehingga sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar gitu kan. Agar lebih nyaman nih buat anak-anak bisa menikmati olahraganya, nyantainya, insya Allah di gedung yang baru di lantai 4 saya akan bangun lapangan yang bisa buat main futsal, bisa olahraga lainnya. Walaupun mungkin prosesnya dalam proses pembangunan ya. Saya rapikan kelasnya dulu, nanti lantai 4-nya saya rapikan, insya Allah nanti bisa futsalan di atas gitu kan. Kemudian nanti mudah-mudahan juga bukan hanya lapangan biasa, mudah-mudahan dengan doanya semua nanti terwujud lapangan sintetis ya. Iya, lapangan sintetis. Oke. Iya dong. Biar berasa real-realnya. Ya, Dastan sama Amel baru kelas 7 kan? Ya, baru kelas 7. Mudah-mudahan di kelas 8 sudah menikmati lapangan tersebut. Amin. Juga aku pengen nanya, kalau lagi ada lomba-lomba ini kira-kira yang futsal bisa juga nggak di itu lantai 4 atau di mana? Ya, karena ini posisi lapangan kita di atas dan juga standarnya juga kan ngikutin bangunan yang ada ya. Kalau standar aturan main dari ketentuan olahraga mungkin belum memenuhi syarat. Jadi kalaupun digunakan itu sifatnya buat anak-anak kita olahraga. Kemudian ketika nanti kita adain kegiatan-kegiatan lomba mengundang sekolah-sekolah lain untuk tingkat TK dan SD, insya Allah itu bisa digunakan.
Nah, tapi kalau untuk SMP dengan jumlah anaknya yang badannya mungkin besar-besar, mungkin saya pertimbangkan gitu kan. Tapi kita lihat nanti, insya Allah kalau struktur bangunan itu sudah mumpuni, sudah cukup untuk menampung beberapa anak, sehingga lapangan itu bisa difungsikan. Jadi insya Allah Dastan, pokoknya lomba-lomba bukan hanya di bawah, bisa kita adakan lomba juga di atas. Oh, ya. Oh ya juga, apa ya? Aku pengen nanya banyak tapi udah nggak kepikiran lagi sih pengen nanya apa. Neng? Kira-kira di lapangan itu kita bisa ngelaksanain olahraga apa aja ya Pak Haji? Iya. Oke, ya karena itu nanti kita menggunakan rumput sintetis. Yang paling utama olahraga ringan ya. Yang jelas untuk olahraga lari nggak mungkin ya. Pasti futsal, kemudian olahraga dengan gerak-gerakan pemanasan, dan itu juga nggak selalu bisa digunakan karena kan kita lihat juga cuaca ya. Karena itu berada di posisi atas di lantai 4, ketika cuaca hujan nanti ada larangan untuk bisa digunakan. Khawatir nanti ini tentunya saya mengantisipasi tingkat keselamatan ya. Jadi mudah-mudahan ketika cuacanya bagus, cerah, lapangan itu bisa digunakan. Jadi lapangannya itu dibikinnya mau indoor atau outdoor ya Pak? Lapangannya lapangan terbuka, nggak tertutup ya. Jadi nanti ada tembok pembatas, yang jelas kamu nggak bisa lihat ke bawah. Khawatir ini kan tingkat keselamatannya ya. Kemudian nanti setelah tembok sekitar 1 sampai 1,20 meter, nanti ada jaring. Ada jaring. Jaring ini menghindari juga bola itu ketika main futsal jatuh ke bawah ya. Kalau jatuh pasti ke bawah Dastan. Ya. Ya repot ngambilnya lagi. Iya. Jadi keluar dari areal itu. Nanti insya Allah atasnya juga untuk menghindari tidak terlalu panas atau terik matahari. Nanti kita juga pasang jaring atau paranetnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud ya. Ya, amin. Bentar lagi mungkin aja udah pengen bikin ini. Semoga aja itu lapangannya nggak lama lagi udah jadi ya. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah kan kalau misalnya lapangan udah selesai, bisa kali kita bikin kolam berenang. Alah, kalau berenang lagi. Iya, kita memprioritaskan tentunya banyak hal yang bukan hanya satu bidang ya. Tadi memang kita akan terus berkembang untuk melengkapi semua fasilitas yang ada. Walaupun sifatnya harus tahapan. Sekarang saya melihat skala prioritas kita adalah ruangan belajar, ya. Yang masih kurang. Maka prioritas saya menambah jumlah kelas. Ketika jumlah ruangan ini sudah mencukupi, kami akan berkembang kembali. Dan insya Allah tadi salah satu harapan Amel nanti suatu saat di arah rumah ini ada kolam renang, enggak nutup kemungkinan Mel. Insya Allah karena kita masih ada lahan yang bisa kita gunakan untuk area kolam renang, ya. Insya Allah. Tapi khusus buat anak-anak kita, saya nggak komersialkan untuk luar ya, karena itu bagian dari fasilitas sekolah. Ya, waduh udah nggak berasa ya, podcastnya udah sebentar lagi pengen selesai. Ya, terima kasih ya Pak Haji udah ingin datang ke podcast hari ini. Oke, terima kasih juga, senang sekali bisa bergabung ke tim podcastnya Arahma. Kita bisa ngabis ngabuburit sambil diskusi. Oke, terima kasih juga. Ya. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa ya buat masuk ke Yayasan Pembangunan Anak Bangsa. Ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, tetangga, keluarga, siapapun buat nemenin ngabuburit di
biar gak bengong-bengong aja. Nah itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Watching, dadah, bye bye. Bye bye. Oke.